Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Oke, apa kabar nih, Pak Rizky Ah, hari ini? Alhamdulillah Jumat meskipun hujan tapi hati sehat baik juga, Pak Ade. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan coaching ya, paling lama mungkin 15 menit. Siap. Nah, kira-kira hari ini Pak Rizky akan membicarakan atau mau ngomongin tentang masalah apa nih? Eh, Obrolan kali ini ingin bahas ini, Pak, waktu pembagian waktu di sekolah dengan kegiatan CGP. Oke, pembagian waktu di sekolah dengan kegiatan CGP ya. Ya, Kira-kira eh, tujuan atau manfaat kita melakukan coaching hari ini apa sih yang ingin didapatkan oleh Pak Rizky? oke. Yang saya alami selama kegiatan CGP ini, pembagian waktu di sekolah itu jadi hampir berantakan sih, tidak, tapi terlaksana juga sih kegiatan CGP, kegiatan di kelas berjalan, kegiatan pembiasaan di sekolah juga berjalan. Tapi dalam pembagiannya itu, ya, di sekolah itu kan ada 2 shift ya, Pak. Iya. Bagian ada shift pagi dan shift siang. Nah, pada Hmm. saat kegiatan ini, kegiatan kayak ruang kolaborasi yang melibatkan tentang tatap muka secara maya itu, saya selalu ke bagian siang. Oke. Jadi suka bentrok dengan jam mengajar. Oke. Jadi Seperti itu, Pak. permasalahannya itu ya. Ada Iya, waktu yang bersamaan ya di antara dua betul. kegiatan tersebut. Nah, jadi yang ingin didapatkan dari percakapan ini mungkin solusinya begitu ya. Solusi. Iya, betul, Pak. Solusinya. Solusi bersamanya. Nah, kalau eh, yang tadi saya dengar ada semacam kegiatan yang sama ya dalam satu waktu. Kira-kira dari Paris itu untuk mengatasinya apa ya yang bisa dilakukan untuk sementara? Ya, kalau eh, untuk mengatasinya karena sekolah kita adalah 2 shift, ada shift pagi dan shift siang. Kemudian kelas yang dipakainya juga saya kebetulan dapat kelas 3, jadi jumlah jam mengajar perhariannya berbeda. Biasanya kalau kelas tinggi itu sampai jam 12, terus kalau kelas rendah itu sampai jam 11. Jadi saya memanfaatkan waktu pulang dari kelas 3, misalkan jam 11, anak-anak setengah 11 sudah sekolah. Jadi pas kelas 3 keluar langsung masuk. Jadi memanfaatkan jika ada ruang kolaborasi jam 1, kita pakai 2 jam itu untuk belajar bersama anak-anak. Dan nanti sisanya diberikan pembelajaran mandiri. Anak-anak belajar secara mandiri, gurunya mengikuti kegiatan CGP ini. Oke, jadi sudah ada ya caranya memanfaatkan waktu begitu ya, Betul. memanfaatkan waktu. Kemudian selain selain memanfaatkan waktu yang ada seperti itu, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Paris itu lakukan tuh untuk mencapai tujuan kegiatan CGP ini dengan sebagai Paris sebagai guru di kelas ya? Ya, Ya nggak? rencana lainnya mungkin pertama emang eh, pembelajaran mandiri kepada anak. Jadi saya sebelumnya pembuatan kayak soal-soal latihan atau ada Hmm. instruksi belajar kepada anak. Kalau yang keduanya kemungkinan mencari rekan guru yang memang kebagian shiftnya sama gitu. Oke. Jadi kalau saya shift siang berarti ya saya mencari kelas mana yang emang bisa dititipkan atau bisa menjadi eh, membantu saya nanti untuk menggantikan di dalam kelas. Oke. Jadi ada rencana untuk melakukan kegiatan mandiri ya, Iya, kegiatan mandiri betul. kepada gurunya, kemudian juga mencari rekan guru yang satu shift gitu ya.
Iya Pak. Nah, dari kedua hal tersebut, kira-kira itu ada hambatan atau gangguan dalam menjalankannya nggak? Ya, untuk yang pertama pembuatan soal, satu berarti membutuhkan waktu lagi apa ya? Berarti saya harus belajar baca lagi, mencari soal atau membuat soal baru, kemudian di print ulang, langsung difotokopikan kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk yang menggunakan rekan sejawat, ya kalau memang rekan sejawatnya berkenan dan memang modul ajar saya yang sudah dibuat dipahami, itu akan lebih baik Pak. Kadang kadang ada guru juga yang dititipkan tapi dia tidak mau karena emang oh sekarang belajar apa, pengen lihat apa gitu, pengen lihat modul ajar apa sekarang gitu. Oke, jadi lebih ke manajemen waktu lagi seperti itu Iya ya. betul, manajemen waktunya nanti akan bertambah lagi Pak. Oke. Nah, dari solusi yang Pak Rizky paparkan, kemudian hambatannya juga, kira-kira nih, kalau dari skala 1 sampai 10 sekarang untuk pencapaiannya, kira-kira posisinya ada di mana Pak Rizky? Ya untuk pembelajaran CGP ini mungkin dengan pembagian waktu yang saya lakukan kurang lebih di angka 6 Pak. Jadi masih ada bagusnya. Kenapa ada bagusnya? Karena di sini saya memanfaatkan waktu karena perjalanan rumah yang jauh ya, lumayan 30 kilometer dari rumah ke Oke. sekolah menggunakan kereta. Jadi di waktu itu daripada tidak tergarap tugas-tugas LMS CGP, jadi di kereta saya sedikit-sedikit membaca atau menyelesaikan LMS yang bisa dikerjakan. Terus kalau di sekolah saya fokus ke pengerjaan di dalam kelas. Udah break atau istirahat, baru lanjut lagi tugas, baru lanjut lagi ruang kolaborasi. Seperti itu Pak mungkin memanage waktunya. Oke, jadi kembali lagi ke memanage waktu ya, dengan posisi yang ada di skala 6 gitu ya. Nah, Iya, kira-kira nih Pak Ritu, dari skala 6 itu berdasarkan tadi solusi atau pemecahan masalah yang Pak Ritu utarakan sendiri, ketika menjalankannya, nah sejauh mana sih kira-kira pencapaiannya? Apakah bisa 10, 9, 8, kira-kira ada di posisi mana tuh kalau dilaksanakan? kalau eh, berjalan lancar, kemungkinan jikalau kita memiliki pembagian waktu yang disiplin, terus pengerjaan tugasnya, tujuannya itu jelas, saya ingin di 9 lah. Di Saya 9 ya. ingin di poin 9, jadi bisa mengatur waktu mana yang harus dikerjakan di rumah, mana yang harus dikerjakan di sekolah, mana yang harus dikerjakan setelah sekolah, seperti Oke. itu. Jadi harus ada punya jadwal khusus atau tujuan yang jelas gitu Pak. Ada Insya Allah jadwal 9. khusus, ada jadwal khusus dan tujuan yang jelas ya. Iya betul. Oke, itu strateginya mungkin gitu ya. Ada Iya. jadwalnya, gitu. Ada strateginya, seperti itu. Nah, kira-kira nih eh, dalam melaksanakannya, kira-kira kapan nih? Kalau pelaksanaannya sudah dimulai dari eh, bulan Februari kemarin awal ya, Oke. karena emang untuk pembagian SIP sekolah ini masih baru di Februari kemarin, jadi sedikit bingung. Oh, strategi apa yang harus saya lakukan? Terus untuk targetannya sampai kapan? Berarti sampai program CGP ini selesai sekitar di bulan Mei akhir lah. Sampai program selesai. Tapi dari Iya, bulan Februari kemarin ya. Februari. Artinya ini sudah berjalan seperti itu ya. Iya Pak, betul. Sepanjang perjalanan ini gitu ya, kira-kira nih apa sih yang harus Paris lakukan supaya bisa tetap terjaga gitu, supaya Ya, nilai skalanya masih di angka 9 atau bahkan nanti bisa naik ke angka 10. Assalamualaikum. ya betul. Untuk yang harus terjaga ini adalah harus menjaga komitmen saya dalam tujuannya harus jelas. Kalau A harus A, kalau B harus B. Jangan berpaling ke tujuan yang lain. Terus adanya stakeholder atau eh, rekan sejawat yang membantu saya atau bahkan mengingatkan saya gitu ya Pak.
Misalkan kayak di sini kan kita berkecimpung tentang tugas-tugas dan tugas. Oke, siapa sih yang bisa membantu saya? Oh, ternyata teman-teman kita gitu, teman-teman kita seperti Pak Ade, Bu Riri, Bu Sita, Bu Lilis, Pak Romli, dan Pak Kusman yang selalu mengingatkan bahwa jangan lupa hari ini ada modul, jangan lupa ada ini. Jadi ya Iya. itulah tujuannya harus jelas. Iya, jadi dari rekan-rekan CGP yang lain juga ikut membantu ya Pak dengan cara tadi Betul. mengingatkan mungkin ya, kemudian dari kepala sekolah juga seperti itu mengingatkan ya. Nah, baik Pak Rizku, dalam membuat apa tadi namanya solusi gitu ya. Nah, kira-kira nih di sesi ini apa yang sudah Pak Rizku dapatkan dari perbincangan kali ini? Yang saya dapatkan adalah keyakinan saya untuk mencapai sesuatu itu butuh pengorbanan, butuh disiplin, Oke. butuh tujuan yang jelas gitu Pak Ade. Dengan tujuan yang jelas, Betul. disiplin juga. Ya. Mungkin untuk kegiatan coaching kali ini kita cukupkan ya, karena saya rasa Pak Rifki sudah mendapatkan solusi sendiri dari apa yang tadi kita bicarakan. Nah, mungkin untuk kedepannya sebagai tindak lanjut mungkin ya, nanti kita akan coba bertemu kembali di sesi yang akan datang seperti itu. Nanti saya akan lihat nih perkembangannya sudah sampai di mana, apakah nanti sudah sampai ke level atau ada di skala 10 atau bagaimana. Mungkin saja bisa jadi penurunan seperti itu ya Pak Rito. Oke, terima kasih Pak Rito. Hatur nuhun Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.